Selanjutnya adalah penjelasan dari teori behavioristik. Pengertian dari teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, belajar terjadi ketika seseorang memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungan dan diperkuat melalui penguatan atau reinforcement. Yang selanjutnya mengenai penerapan dalam pembelajaran teori behavioristik. Yang pertama ada guru mengontrol stimulus dan penguatan perilaku. Yang kedua, siswa belajar melalui latihan berulang. Yang ketiga, penilaian berdasarkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Yang keempat, contohnya ini memberi penghargaan bagi siswa yang disiplin. Oke, berdasarkan teori behavioristik tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik ini menekankan pada pembelajaran itu merupakan suatu proses perubahan melalui perilaku dan juga hubungan stimulus serta respon yang diperkuat dengan penguatan. Nah, untuk teori behavioristik ini sangat cocok untuk digunakan untuk membentuk kebiasaan pada siswa agar lebih disiplin dan juga memiliki keterampilan dasar dalam pembelajaran mereka. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya semuanya. Ya, Bu. Yuk berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa, terima kasih. Nah, di sini gimana sih kabar kalian? Baik, Bu. Oke, baik. Terus di sini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Tentang dasar ekonomi, Bu. Oke. Terus sekarang Mbak Paula, kita akan belajar mengenai dasar ekonomi. Nah, di sini mungkin ada yang sudah tahu apa itu dasar ekonomi. Saya, Bu. Mbak Paula, silakan. Dasar ekonomi itu konsep yang menyatakan bahwa bagaimana manusia dapat mengelola sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, Bu. Oke, benar sekali Mbak Paula. Nah, jadi untuk reward dari keberanian dan juga antusias Mbak Paula menjawab, kita akan memberikan poin keaktifan ya. Jadi Ibu akan mencatat. Oke, tadi Mbak Paula ya, sama ini untuk poinnya. Tadi ada Mbak Paula. Kamu tadi sudah menjawab, berarti dapat 1 poin. Nah, Wah, dapat poin. Aku juga mau jawab, tapi aku takut lupa. oke, tadi kan kita sudah bahas nih tentang pengertian dasar ekonomi. Nah, di sini ada nggak yang tahu dasar ekonomi itu mencakup apa aja sih? Ya mungkin Mbak Imel bisa menjawab pertanyaannya. Tapi saya takut salah, Bu. Tidak apa-apa Mbak Imel, kita nggak usah takut salah karena kita di sini belajar bareng-bareng. Ya, bisa disebutkan saja terkait dengan apa aja sih yang ada di dasar ekonomi. Di dasar ekonomi itu terdapat kebutuhan. Nah, kebutuhan ini mencakup kebutuhan tersier, primer, dan sekunder. Oke, bagus sekali Mbak Imel. Nah, jadi di dasar ekonomi itu ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya ada primer, tersier, dan juga sekunder. Oke, karena Mbak Imel tadi sudah menjawab, jadi kita berikan poin juga. Nah, jadi teman-teman yang lain kalau mau menjawab pasti kita berikan poin agar apa? Agar kita bisa belajar bareng dan juga kita bisa mendapatkan poin keaktifan untuk memberikan semangat kita. Oke, karena kalian semua sudah mau menjawab dan juga sudah mau menyampaikan apa yang kalian tahu. Nah, sekarang beri aplaus untuk semuanya dulu. Nah, buat semuanya. Ini karena kelasnya sudah selesai dan juga bisa lebih selesai lebih cepat, jadi sebentar lagi kalian bisa keluar kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, hari ini teman-teman tahu nggak apa yang akan kita pelajari? Dasar ekonomi, Bu. Ya betul, Anggun. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar ekonomi. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari dasar ekonomi? Saya, Bu. Oke, Anggun, silakan. Dasar ekonomi itu ini Bu, konsep dasarnya ekonomi yang mencakup atau membahas terkait dengan kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas namun menggunakan sumber daya yang sangat terbatas. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar ekonomi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anggun mengenai dasar ekonomi. Tadi ada kebutuhan. Apakah ada yang tahu kebutuhan itu kebutuhan apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan email. Kebutuhan itu ada 3, Bu. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Email bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan primer, sekunder.
Kalau di sini. Anggun, email, Anggun, kalian itu kalau bisa dijelaskan jangan malah bicara sendiri. Kenapa kalian kok malah bicara sendiri? Maaf, Bu. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan terus, jadi kami bosan. Aduh, kalian harus mendengarkan ya apa yang ibu bicarakan. Ini untuk kelas depan kalian juga. Halo teman-teman. Jadi berdasarkan kelas tadi yang sudah kita lakukan pembelajarannya dan juga kita observasi. Nah, di kelas A tadi guru itu memberikan sebuah reward jika siswa itu dapat menjawab. Jadi siswanya itu antusias untuk menjawab pertanyaan. Nah, sedangkan di kelas B itu tanpa penguatan dan tanpa reward. Jadi teman-teman itu menjadi kurang semangat dan tidak berani untuk mencoba. Nah, itu tadi contoh untuk penerapan teori behavioristik dengan menggunakan penguatan positif seperti reward dan juga Penguatan negatif, punishment ringan untuk membentuk perilaku pelajar yang diinginkan. seperti itu teman-teman.